Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.05 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Rabu 6 Mei 2026 ataupun Wednesday 6 Mei 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Baik, ini adalah sebuah artikel di mana ini adalah Menteri Pertahanan dari Amerika yaitu Pete Hegseth ya. Itu pada hari Selasa itu tetap mengingatkan Iran bahwa akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kemungkinan terburuknya mungkin adanya kontak fisik ya, dan kita masih belum tahu kelanjutannya ini. Dan jelas istilahnya sepertinya negara Iran telah agak melunak ya, dilihat dari posisi dari metal ini, terutama harga emas ini sudah naik hampir mendekati angka 2%, sedangkan harga minyak juga ada penurunan sebanyak 1% dari harga kemarin ya. Kalau dibandingkan siang harinya mungkin 3 ataupun 4% ya. Baik, dan kita akan mulai sekarang. Seperti biasa kita akan memulai dengan harga emas, di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya dengan angka 4670.23 dan itu barusan saja terjadi, yaitu tepatnya pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4588.3 dan itu terjadi pada pukul 7:16 waktu Indonesia bagian barat. Dan sekarang berada di sekitaran 4667 ya. Dan juga diketahui oleh kalian bahwa saya memakai hitungannya dengan harga silver ataupun perak, di mana dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 75.97 dan harga terendahnya dengan angka 73.59 dan sekarang berada di sekitaran 75.92. Dan di bawahnya kita bisa melihat US oil, itu adalah harga minyaknya. Dan kemarin juga saya ada singgung sedikit, di mana kemarin kita masih ini ya, waktu sedang diupload harganya 102 ya, dan sekarang itu sudah mencapai angka 98, jadi berarti sudah ada penurunan sebesar 4 US dollar per barrel, yaitu kurang lebih sekitar 3%-an, mendekati 4% ya. Baik, dan selanjutnya kita bisa melihat sebelah kanan, yaitu tabel, di mana ini adalah transaksi saya, di mana ini adalah dari yang kemarin ya, bahwa saya masih ada sisa posisi 6 kali posisi buy ya, yaitu pada kemarin pada pukul 15.30 waktu kita membuat video ini dan menguploadnya. Dan ini adalah perkiraan saya range yang kecil untuk edisi 5 Mei 2026, di mana harga tertingginya saya juga mengucap mungkin itu agak rendah ya, karena di sini saya menyebutnya dengan angka 4565, namun yang terjadi tingginya itu mencapai pada angka 46.8 ya, dan bisa dikatakan sudah tinggi ketemu. Sedangkan harga terendahnya saya juga melihat dengan angka 4525 sampai dengan 4535,
namun yang terjadi yaitu dengan angka 4553.1 jelas itu tidak tercapai. Selanjutnya ini adalah range yang besar ataupun big saya pada edisi tanggal 5 Mei 2026, di mana saya mengucap dengan angka atau berhitungnya dengan angka 4588 sampai dengan 4613, dan itu tidak terjadi karena dia punya tingginya hanya mencapai dengan angka 4586.8, dan pagi ini baru tembus 46 sekian ya, dan low-nya itu juga tidak tercapai dengan angka hitungan saya, yaitu dengan angka 4520 sampai dengan 4530, namun yang terjadi yaitu pada angka 4553.1 untuk sell ataupun buy-nya 53.4 ya, kurang lebih di sana. Dan ini adalah pergerakan dari semalam, dan ini kita bisa melihat ini pada pukul 10.35 ini garisnya, yaitu pada jam 17.35 ya. Lalu ini pukul 19 garisnya ya. Dan ini yang terakhir 14.45 yaitu pada pukul 21.45. Jadi pertama ini bottom ataupun low-nya yaitu dengan angka 4542 ya. Kalau nggak salah di sini 4542 menjelang Amerika tembus naik ya, lalu naik lagi, tidak ada return ataupun kembali, dan kembalinya pada pukul 21.45 ya. Dan ini kita bisa melihat, dan ini sangat kecil sekali ya. Dan ini bisa dikatakan beberapa saat mungkin akan kembali ya, dan ini sudah diisyaratkan dan itu benar. Dan ini akhirnya saya memutuskan untuk pembelian pada jam 23.45 ya, yaitu transaksi ke 7 kali ya, 7 kali buy pada tanggal 5 Mei. Kemudian ini adalah analis dari pasar, bagaimana ini perkembangannya, dan ini ditulis dengan judulnya harga emas itu kemarin naik ya setelah menjelajah ke angka terendahnya selama 1 bulanan punya rendah. Tetapi kita harus juga melihat bahwa ketegangan di Timur Tengah ini sangat beresiko ya. Jadi maksudnya bisa suatu saat tiba-tiba ini berbalik, dan ini kita bisa lihat ke dalam dia punya isinya ataupun selengkapnya. Yaitu pertama bahwa Amerika mengatakan bahwa perang Iran ini akan tertahan ya oleh ketegangan gencatan senjata ini ya. Jadi mungkin dipertahankan, tidak ada namanya gencatan senjata. Jadi ini mengimbaskan adanya pelunakan, dan ini sudah jelas bisa dilihat bahwa angka harga emas ini kembali naik dan harga minyak kembali turun. Kemudian ketua dari INF itu mengingatkan, yaitu kalau saja terjadi perang akan menjadi sesuatu yang sangat buruk di memasuki tahun 2027 ini ya. Jadi sepertinya inflasi ataupun bagaimana di negara-negara yang berkepentingan dengan minyak ini, dan kita semua traders yang terakhir itu masih melihat bahwa akan dipengaruhi juga dengan NFP yang akan diadakan pada hari Jumat pukul 19.30 ya, itu namanya jobs market ya. Dan kemudian ini isinya juga masih ketegangan di Timur Tengah, juga adalah disinggung masalah suku bunga yang
harapkan ya. Jadi saya rasa untuk mengharapkan dari suku bunga, saya rasa tidak agak kecil kemungkinannya ya untuk pengurangan suku bunga. Jelas kita akan melihat dari CPI ataupun inflasi dari negara itu, negara Amerika ya. Jelas akan dirilis itu minggu depannya lagi, dan itu masih jauh sekali perkembangannya. Dan juga masih melihat bahwa Uni Emirat Arab ya juga mengatakan bahwa itu masih ada serangan dari negara Iran ya ataupun drone ke negara Arab ya. Jadi mengakibatkan Presiden Trump memerintahkan untuk segera memblokir ataupun merebut wilayah pantai di Selat Hormuz ya, agar semua negara juga akan berdampak ya. Dan ini jelas akan memicu sebuah kerusuhan ataupun ini ya, dan ini yang kita tidak harapkan ya. Dan selengkapnya juga kita masih belum mengetahui kelanjutannya, dan jelas berita-berita ini masih sangat minim, dan sebagai trader ataupun investor sudah pasti emas menjadi salah satu incarannya maupun US dollar ya. Jadi itu yang diharapkan oleh para investor maupun traders ya, untuk membuat supaya tidak ada namanya kerugian dan melakukan hedging atau hedge ya, dan diikutin juga adanya bank sentral membelinya ya jika ada penurunan terlalu jauh untuk harga emas ya. Itu yang mengatakan yang bernama Razada. Dan ini tadi pagi saya melakukan likuidasi jelas pada pukul 7.40 ya, karena sudah sampai target ya, karena saya punya ini penglihatannya sampai di 4613 dan ini sudah didapatkan di 4608. Saya rasa enough ya, cukup lah. Saya replay kembali ya, lumayan, masuknya jam 11, keluarnya jam 7 pagi, ada profit sekitar 1000 ya. Dan ini posisi saya masih stay di sini ya, itu sebanyak ada 7 kali buy ya. Untuk edisi hari ini saya sebut 6 Mei ya, pukul 14 ya. Dan selanjutnya kita akan bahas esok hari. Dan data-data ekonomi yang ada yaitu cuma hanya satu, yaitu ADP non-farm employment. Jelas ini turun sekali ya, ADP non-farm employment ya. Jadi ini kemungkinan membuat akan harga emas kembali naik ya, kalau tidak salah ini ya, kalau menurut hitung-hitungannya ini ya. Dan US dollar itu akan kembali turun ya, kalau dilihat dari ADP non-farm employment ya, karena jelas ini turun ya. Selanjutnya ini ada signal sudah berbalik arah ya, yaitu tepatnya pada pukul 23, dan itu benar sesuai hitungan saya, pukul 23.12 sudah ada indikasinya, namun pukul 4 dia berbalik ya, dan selanjutnya sudah kembali reversal ya, biru-biru semua ataupun naik semua. Dan yang terakhir ini berikut angkanya dari signal, di mana dia punya resistennya menunjukkan dengan angka 4680, 4705, dan terakhir 4760, tinggi sekali itu. Dan untuk supportnya yaitu dengan angka 4610, 4585, dan 4545, dan saya rasa ini agak sulit ya, 4545. Jelas kita para traders maupun investor masih akan menunggu NFP ataupun non-farm payroll yang akan diedarkan
pada hari Jumat pukul 19.30, dan ini dari intraday ini sudah kelihatan naik semua ya, sudah biru semua. Dan selanjutnya ini adalah perkiraan saya dan ini sudah dilihat ya di sini waktu saya melakukan pembelian di sini, stucknya di sini ya. Itu jelas sekali ya. Dan ini mungkin kita akan rubah ya. Dia punya kursor ataupun garisnya. Lalu untuk dan ini sudah siap, kita akan mengambil dia punya gambar sebanyak 2 kali untuk kita bahas ataupun ini ya. Dan ini sudah jelas dua kali. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14.21 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini ya, 6 Mei 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh awan ya. Dan kita akan memulai sekarang. Seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dulu, yaitu untuk edisi 6 Mei 2026, di mana indikasi tingginya untuk range yang besar 4708 sampai dengan 18 ya. Untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4605 sampai dengan 15 ya. Dan jelas ini kemungkinan turunnya yaitu bisa diperkirakan kalau jalannya seperti begini, kita akan melihat di bursa Eropa apakah adanya kenaikan. Kalau memang ada, kemungkinan akan kembali melemah sekitaran pukul 9 ya, 21 ya. Itu baru bisa reversal, ataupun hampir jam 9 malam baru bisa reversal sedikit adanya profit taking ya. Diperkirakan sekitar begitu ya. Tapi ini hanya merupakan pandangan saya, bukan ini ya kepastian ya. Dan yang kedua, untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 6 Mei 2026, di mana indikasi tingginya dengan angka 4678 sampai dengan 95 ya. Sedangkan untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4625 sampai dengan 33. Dan juga ini sama, kalau nanti Eropa bisa ada kelanjutannya kenaikan, dan itu akan kemungkinan lebih besar akan adanya profit taking pada pukul 21, mungkin 21 kurang ataupun 21 lebih, kurang lebih di sekitaran jam-jam 21. Dan sekali lagi di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis, tepatnya 7 Mei 2026, pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.